Halo dan selamat sore, saudara. Senang sekali saat ini kami dapat kembali menemani suasana sore Anda di kesempatan saat ini dalam Bincang-Bincang RBTV. Sebuah topik menarik, seperti biasa selama 1 jam ke depan akan kami hadirkan untuk Anda semua. Dan kita sudah kehadiran tamu dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya akan banyak membahas tentang program pembangunan berwawasan anti narkoba dalam upaya P4GN di DIY. P4GN adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0274 44 77 666. Dan yang pasti saat ini saya tidak sendirian, karena sudah hadir di studio kami, ada Komisaris Besar Polisi, Kepala BNNP DIY, Sutarmono DS, BSC, SE, MSI. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang. Sutarmono atau lebih apa nih? Ya, Pak Tarmono gitu aja. Kabar gimana nih? Sehat? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Oke, baik. Langsung Pak Tarmono, topik kita di saat ini itu adalah tentang program pembangunan berwawasan anti narkoba. Ya. Nah, mungkin sebelumnya Pak Tarmono sendiri bisa memberikan gambaran nih Bapak ya, tentang narkoba, karena hampir setiap hari ketika kita melihat atau bahkan juga menyaksikan media baik itu di media sosial atau bahkan juga media elektronik, setiap hari selalu ada berita tentang narkoba. Bisa dijelaskan tentang gambarannya Pak? Seperti apa? Jadi saya tidak segan-segan ya selalu mengatakan di setiap event apa saja bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini merusak generasi muda. Harapan bangsa, calon pemimpin-pemimpin bangsa, merusak fisik, merusak kesehatan, dan merusak daya saing dan mengganggu kemajuan bangsa. Itu selalu saya katakan demikian, saya tidak bosan-bosan itu. Kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini menimbulkan permasalahan lain yang serius, percepatan penyebaran HIV/AIDS. Nah itu ya, karena saudara kembarnya pemakai narkoba ini free sex, kemudian bersinggungan dengan katakanlah PSK yang terindikasi kena HIV/AIDS, akhirnya ketularan dan bawa pulang itu HIV/AIDS-nya itu, virusnya ya. Kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini disebut juga sebagai transnational crime, serious crime, kemudian organized crime, dan extraordinary crime. Ya. Kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini menimbulkan kerugian yang sangat besar dari aspek ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, keamanan ya. Kemudian juga hasil riset Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia secara nasional tahun 2008 kita kena 1,99% atau 3,6 juta jiwa secara nasional ya. Kemudian tahun 2014 sudah 4,2 juta jiwa, kemudian 2015 diproyeksikan menjadi 5,1 juta jiwa prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian di DIY tahun 2008 sebanyak 68.981 atau ranking kedua setelah DKI. Tahun 2008 ya. Kemudian meningkat ranking kedua setelah DKI itu ya. Hasil riset itu. Kemudian 2011 meningkat menjadi 83.952. Kemudian turun di 2014 menjadi 62.028. Ranking kelima. Nah, ya. Peringkatnya sih turun ya. Kemudian 2015 Pak Presiden kita Pak Jokowi memanfaatkan momentum 26 Juni 2015 rehabilitasi 100.000. Nah, kita kebagian 1.369 untuk merehab yang 62.028 tadi. Saya hitung-hitung dibagi 1.369 itu 50 tahun lebih baru selesai itu persoalan itu di DIY. Ya, itu sangat mengkhawatirkan, yang memprihatinkan. Kemudian hasil riset 2015 kita turun lagi menjadi 60.182. Jadi ada penurunan ya? Iya, menjadi ranking ke-8 secara nasional ya. Ternyata yang paling banyak dari 60.182 itu adalah coba-coba pakai 23.048. Yang ditawari yang pemakai pemula, diiming-iming dulu gratis ya. Dan itu keberhasilan para sindikat dalam rangka operasi regenerasi pangsa pasar. Nah, itu ya. Kemudian 17.160 adalah pemakai teratur, kemudian yang memakai dengan tidak menggunakan jarum suntik 18.103, kemudian yang menggunakan jarum suntik 1.870. Jadi semua total 60.182.
sangat memprihatinkan, ranking ke-8 ya, gitu nasional ya. Kemudian kita menjadi provinsi prioritas. 11 PNND menjadi prioritas. Nanti tahun 2017 perintah Pak Presiden harus fokus, fokus universalnya di DIY, kemudian selektifnya di kabupaten mana, kemudian indikatifnya di kecamatan mana. Disitulah kita garap pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, pemberatasannya juga di situ, dikeroyok bareng dengan seluruh instansi, dengan komponen masyarakat, sehingga fokus, sehingga cepat selesai gitu. Tidak diecer-ecer, katanya Pak Presiden begitu. Ya. Nanti fokus nanti 2017 begitu. Gitu, Oke, baik. Ya. Tadi Pak Sutarmono menjelaskan bahwa untuk jumlah pengguna pertama kali gitu ya, yang tadi baik coba-coba dan sebagainya itu yang pemula itu semakin lama semakin meningkat. Ini alasannya kalau menurut Pak Sutarmono sendiri, mungkin selama ini sudah menganalisis gitu ya. Alasannya apa nih Pak? Apakah karena pergaulan faktor utama untuk penentu? Kita ketahui bersama bahwa DIY ini adalah miniaturnya Indonesia. Indonesia kecilnya Indonesia. Mahasiswa datang dari mana-mana. Dia Pak punya bekal untuk bayar kuliah, bayar kos-kosan, kontrakan, kemudian untuk hidup, biaya hidup di Jogja ini. Sehingga mereka ini menjadi bidikan para sindikat. Awalnya diiming-iming dulu gratis. Wes nggunen ora usah bayar, enak fly. Nah, akhirnya keterusan. Begitu kecanduan diminta duit, nggak punya duit nyolong, barang-barang orang tuanya, barang-barang habis, jadi pengedar. Itulah prosesnya sedemikian itu, ya. Kira-kira begitu. Jadi ini karena kita ini 10 besar ya, ranking 8 nasional, pemakainya banyak, sehingga para sindikat ini berbondong-bondong untuk menyerbu DIY ini sebagai pangsa pasar gitu loh. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan peredaran untuk narkoba sendiri di DIY sebenarnya apakah masih terbuka lebar untuk arusnya atau seperti apa nih Pak? Nah, ini terbukti mengawali saya menjadi kepala BNNB di DIY ini. Kira-kira akhir tahun 2015 ya, 4 pejabat bank swasta nasional ketangkep di DIY. Kepala regional dan kepala cabang. Berikutnya 1 September 2015 2.675 gram kita ungkap di Jalan Taman Siswo. Itu kalau saya asumsikan 1 gram untuk 4 orang katakanlah, itu sudah untuk 10.400 warga masyarakat yang disasar dengan sabu itu. 10.400 luar biasa. Itu 1 September 2015 yang disamarkan di mesin pompa air. Ada 6 mesin pompa air diisi itu di mesinnya ya. Kemudian Januari kalau nggak Februari 2016 sudah dikirim ganja 50 kilo dari Aceh di kantor pos yang dilaporkan ke Polda itu kan, ditangani Polda 50 kilo. Pengirimannya lewat kantor pos langsung ya? Kalau 1 gram untuk 5 orang saya asumsikan itu untuk dikonsumsi 250.000 masyarakat, warga masyarakat DIY. Luar biasa memprihatinkan. Masih saja 14 April kemarin kita menangkap warga negara Afrika Selatan, inisial L ya, wanita, membawa 688,7 gram disamarkan di BH kiri dan BH kanan, masing-masing 344 gram. Nah, luar biasa. Ya. Kemudian 15 April dikira kita fokus dengan penanganan tadi, penangkapan yang tanggal 14, kita dikirimi lagi 1 kilo 14 gram. 1 kilo 14 gram dengan disamarkan di 2 pasang sendal. 1 pasang kreatif sendal sekali ya mereka. Dalamnya itu ya, ada ya yang ada di ruang hampa itu ya, diisi 506 dan 1 pasang berikutnya diisi 508 gram, sehingga jumlahnya 1.414 gram atau 1 kilo 14 gram. 1,4. Luar biasa. Ya. Kemudian masih lagi tanggal 8 Mei ya, yang harusnya turun DIY karena Jogja sudah beberapa ditangkapi takut, akhirnya turun di Sumarmo, Solo.
507,7 gram. Disamarkan sama di sandal. Tapi yang sandal pertama 2 pasang itu ditenteng di dalam tas kresek. Nah, yang ini dipakai ini. Oh. Nah, dipakai sama yang bawa ini. Ya. Dipakai, akhirnya ketahuan lah kita dari jauh udah nggak mati. Wah, itu dipakai di sendal itu udah jalannya sudah beda itu ya. Apa namanya, beratnya tambah setengah kilo ya, setengah kilo lebih begitu. Itulah kira-kira, selain kondisi penyalahgunaan dan peredaran penyalahgunaannya sudah banyak, kita ini terus digelontorkan begitu ya, menjadi pasar potensial karena tadi yang pakai sudah banyak. Tidak, kita ranking ke-8 secara nasional begitu. Kira-kira begitu. Berarti demand atau tingkat permintaan di Yogyakarta sebenarnya cukup tinggi sekali ya Pak ya? Iya. Dan apakah kan selama ini juga setahu saya memang saya sebagai masyarakat awam itu banyak sekali istilahnya tindakan preventif yang sudah dilakukan gitu. Salah satunya yang paling nanti ujung-ujungnya adalah hukuman mati gitu ya. Nah, apakah ini sebenarnya kurang memberikan rasa jera kepada para pengedar itu sendiri atau sebenarnya cukup memberikan efek yang cukup jera nih Pak? Gimana, iya, Pak? jadi perintah Pak Presiden supaya pemberantasan ini lebih keras lagi, lebih masif di semua lini. Dan apa namanya, hukumannya seberat mungkin, bahkan hukuman mati. Iya. Nah, itu perintah Pak Presiden ini. Kemudian juga apa namanya, hukuman, kita tidak menargetkan seseorang atau negara dalam konteks hukuman mati, tapi kejahatannya ini loh yang kita hukum gitu loh. Iya, ya. betul. Kejahatannya ini. Mungkin barangkali beberapa waktu lalu ada jeda ya, beberapa waktu yang lalu dari gelombang yang berapa kemarin kedua pertama kedua, kemudian ada jeda tidak dilaksanakan eksekusi, barangkali dengan pemahaman yang kok tidak ada lagi ya, dikira sudah tidak ada lagi ya, selesai tidak ada eksekusi ya. Padahal ini kayaknya udah dipersiapkan ya. Pada berani, awalnya di Jogja itu yang 2675 disamarkan di mesin pompa air, menyusul di Jepara. Di Jepara itu 95 kilo. 95 kilo disamarkan di mesin genset. Ada 184 mesin, ada beberapa diisi itu. 95 kilo sampo, luar biasa. Saya mengharapkan memang sesegera mungkin dilaksanakan apa namanya, upaya-upaya eksekusi itu biar memberikan efek jera kepada para sindikat. Tenan berarti apa namanya, eksekusi masih dilaksanakan begitu loh. Betul. Setidaknya memberikan efek jera juga untuk mereka ya. Ternyata Indonesia masih melaksanakan itu. Dikira masa apa namanya, jeda tidak dilakukan eksekusi, dikira sudah berhenti gitu, sehingga mereka masih berbondong-bondong untuk memasukkan, tidak ada efek jera lagi begitu. Oke, baik. Pak Sutarmono pernah tidak atau bertanya gitu kepada mereka pengedar juga, sebenarnya untuk distributor utamanya itu apakah sumbernya sama atau sebenarnya banyak sumber ini yang dari luar negeri? Ada 7 negara yang bermain di kita ya. Pakistan, India, kemudian Nigeria, kemudian Nepal, China, kemudian Iran, ya, Malaysia. Masih di daerah Asia juga ya. Luar biasa itu. Oke, ya, baik. Luar biasa. Oke, dari ke-7 itu yang paling banyak sekali kemarin terindikasi dari China ya. Dari China. Ya, Oke, banyak. baik. Ya. Oke. Dan untuk Anda saudara yang ingin bergabung bersama dengan kami, mungkin ada di antara Anda yang juga ingin berinteraksi, memberikan saran juga kepada BNNP DIY, Anda bisa bergabung di 02744477666. Nah, kita sekarang membahas tentang pembangunan berwawasan anti narkoba ya dalam upaya P4GN untuk masalah pencegahan sendiri, Bapak. Ya. Selama ini apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak BNNP untuk proses pencegahan? Jadi apa namanya, pola penanganan permasalahan narkoba ini ada 2 sebetulnya dalam rangka demand reduction dan supply reduction. Demand reduction ini adalah apa namanya? Baik, Pak, kita angkat telepon dulu. Monggo, sudah ada yang bergabung. Selamat siang, halo. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Arjo Kusumo. Pak Arjo Kusumo. Pak Arjo. Baik, Pak Arjo, monggo langsung silakan, Bapak. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala BNNP. Ya, untuk sosialisasi dan pencegahan, apakah bisa sampai ke tingkat RT, RW,
Itu Iya. Pak. Jadi Iya. karena kejahatan narkoba ini kan extraordinary crime udah luar Betul. biasa. Iya, iya. Ya, matur nuwun Pak. Baik, terima Iya, kasih matur untuk nuwun. Pak Arjo Kusumo di Kota Gede. Monggo. Bisa, Bapak. bisa Pak Arjo nggih, sakit segera saja menyurati BNN provinsi untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan Ya. di daerah beliau ya, di Kota Gede, Kota monggo. Gede. Jadi nanti juga saya bahas di Bang Wawan nanti ya, pembangunan berwawasan anti narkoba nanti bagaimana instansi ya, kemudian kementerian, lembaga dan daerah ini rame-rame membantu BNN begitulah. Iya. Dengan kecukupan anggaran BNN ini tidak bisa membackup seluruh pelosok ya, tapi dibantulah oleh para kementerian, lembaga dan daerah ini, SKPD untuk menyisihkan anggarannya, mengalokasikan anggarannya untuk upaya-upaya Pemda GN tadi, begitu. Oke, baik. Oke, monggo, Bapak silahkan untuk menyurati kami dan kami siap kapanpun, dimanapun Kapanpun kami bisa, ya. akan siap menjadi narasumber begitu. Oke, baik. Dan nanti untuk cara dan sebagainya kita akan bahas usai jeda ya, Iya. Pak Tarmono ya. Iya. Kami akan kembali lagi usai jeda, tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang RBTV.